karena kebetulan tautan dari Google Meet yang ada di SIM PKB saya itu ketika diklik itu bermasalah dan tidak bisa dibuka. Karena di sini menunjukkan masih menunggu untuk di ACC seperti itu. Nah, saya beritahu ke pemantaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Oke, baiklah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan klarifikasi bagaimana ujian wawancara UKPPG di hari pertama. Kebetulan Bunda Guru mendapatkan jadwal di hari pertama, jadi bisa menjadikan bahan referensi untuk teman-teman semuanya. Oke, baiklah, tidak usah lama-lama lagi, tapi sebelum kita bahas semuanya, no cut no edit ya ini ya, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe agar Bunda Guru dapat lebih luas lagi memberikan informasi-informasi dan juga materi-materi yang insya Allah bermanfaat. Baiklah, ini dia. Nah, oke. Baik, yang pertama Bunda Guru mendapatkan jadwal di hari pertama tanggal 14 Agustus 2023 ya. Ini barusan saja selesai. Kostumnya masih hitam putih, jadi belum ganti, langsung buat video, langsung take video agar tidak ada yang lupa seperti itu ya teman-teman. Khusus untuk teman-teman pemirsa channel Bunda Guru TV. Oke, baiklah. Yang pertama, saya mendapatkan jadwal di hari ini Senin tanggal 14 Agustus pada plotting ke sebentar, saya lihat dulu daripada nanti salah, karena ini no cut no edit ya teman-teman. Nah, di slot keempat itu pukul 12.30 sampai 13.30. Perlu diingat, slot keempat 12.30 sampai 13.30. Nah, di sini dikatakan bahwa jelas ya di sana kalau teman-teman sudah ada siap untuk wawancara itu sudah ada nomor WA dari tim pemantaunya. Nah, di situ teman-teman bisa hubungi di sana. Nah, itu sangat penting, hubungi jauh-jauh waktu sebelum wawancara dimulai. Jadi konfirmasi dulu bahwa itu nomor teman-teman, itu adalah salah satu peserta UKPPG, wawancara UKPPG seperti itu. Aduh, ini masih deg-degan teman-teman. Oke, nah di situ sampai situ pukul, saya karena dari kemarin sudah ada nomornya tapi kok belum di WA. Jadi dari grup besar, grup PPG yang besar itu sudah ada yang bilang udah ada yang dihubungi, sudah ada yang tim dari tim pemantau sudah ada yang menghubungi, tapi kok saya diam dan tidak ada yang menghubungi saya. Nah, inisiatiflah saya untuk menghubungi beliau pada jam 11.43. Jadi jam 12 kurang seperempat saya sudah menghubungi beliau, padahal saya akan wawancara itu di jadwalnya pukul 12.30. Nah, itu entah kenapa slow respon sekali dari pihak tim pemantaunya. WA saya dibalas pukul 12:10. Itu sudah mulai panik. Kenapa? Karena kebetulan saya sambil lihat ya ini ya. Karena kebetulan tautan dari Google Meet yang ada di SIM PKB saya itu ketika diklik itu bermasalah dan tidak bisa dibuka. Karena di sini menunjukkan masih menunggu untuk di ACC seperti itu. Nah, saya beritahu ke pemantaunya, Assalamualaikum Ibu, ini apakah Jimit-nya memang belum bisa dibuka? Itu pada pukul 12.17. Otomatis itu 15 menit sebelumnya saya sudah mulai mencoba, saya sudah ready, sudah siap. Karena memang di 15 menit
sebelum, nah di sini ada tips seleksi wawancaranya itu: satu, bersiap 15 menit sebelum slot atau sesi dimulai. Yang kedua, memastikan koneksi internet stabil dan memadai, itu sudah pasti. Yang ketiga, menyiapkan peralatan seperti laptop, baterai penuh dengan sumber listrik dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya sudah saya persiapkan, saya sudah ready di depan laptop. Tapi ternyata teman-teman, tautan Google Meet yang ada di SIM PKB saya belum bisa dibuka. Saya kemudian WA ke tim pemantau pukul kurang dari 15 menit. 12.17 saya sudah mulai panik, itu WA dan menunjukkan screenshot dari notifikasi dari Google Meet yang bermasalah tadi. Beliau menjawab dengan ingin malah bertanya siapa dosen pengujinya. Padahal teman-teman tahu sendiri, di dalam tautan SIM PKB kita tidak ada nama dosen penguji, hanya ada nama tim dan nomor dari tim pemantau ya namanya ya, dari tim pemantau. Nah, hanya ada nomor dan nama dari tim pemantau. Untuk nama dosen penguji tidak ada. Tapi kenapa saya ditanya seperti itu? Oh my god. Terus selanjutnya saya menjawab, mohon maaf karena di SIM PKB bla 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 ini tidak ada. Jadi bagaimana Ibu? Itu tidak ada jawaban selama 10 menit. Saya sudah panik karena itu sudah berada pukul 12.42. Di waktu itu sudah lebih dari jam sesi saya dimulai. Nah, sudah lebih ya teman-teman, ingat sudah lebih. Panik dong. Nah, panik lah, masa enggak. Nah, di sana kemudian beliau menjawab pukul 12.45. Beliau menjawab, silahkan coba klik lagi tautan yang ada di SIM PKB. Saya coba berkali-kali tetap tidak bisa. Akhirnya disingkat cerita, beliau menanyakan sampai pada pukul, saya mulai itu pukul, nah akhirnya beliau membuatkan link Google Meet yang baru dikirimkan melalui WA saya. Jadi teman-teman, untuk berkomunikasi dengan tim pemantau itu sangat penting ya. Catatan, penting sekali berkomunikasi dengan tim pemantau jauh dari hari, kalau bisa jauh dari waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Jangan mepet seperti saya. No, jangan. Coba silahkan konfirmasi jauh-jauh waktu seperti itu ya teman-teman. Nah, akhirnya saya bisa mulai sesi wawancaranya pukul 1 atau pukul 13:14, sekitar jam 1:01 saya baru mulai. Mundur berapa lama itu? Mulainya sebenarnya slotnya pukul 12.30, tapi saya mulai pukul 13.14 atau 13.15 sekitaran itu. Nah, mundur lama sekali. Nah, itu adalah cerita keruwetan teknisnya. Nah, ini masuk ke apa saja sih yang ditanyakan? Mau tanggap? Tahu dong. Nih, Bunda Guru beri bocorannya ya. Nah, tadi kan ada 2 pewawancara. Yang pertama itu dari guru pamong atau guru penggerak. Yang satu itu adalah dari dosen penguji dari LPTK lain. Jadi kita ini tim pengujinya di mix, kita juga nggak kenal beliau siapa. Nah, di waktu sesi wawancara awal mula itu saya sudah, mungkin karena sudah terlambat dan sudah hektik banget beliaunya, karena waktunya ini mundur, jadi sampai tidak diminta untuk perkenalan. Tapi saya inisiatif untuk memperkenalkan diri secara sopan dan minta izin untuk lebih detail perkenalan diri seperti itu ya. Nah, ini dari pertanyaan dari salah satu guru itu ada bertanya seputar tentang studi kasus saya. Studi kasus saya karena saya buat sendiri dan saya benar-benar menganalisis sendiri, mengeksekusinya sendiri. Jadi saya bisa menceritakan tentang studi kasus yang saya buat. Tadi beliau bertanya tentang studi kasus itu bagaimana bisa merencanakannya seperti apa. Tolong diceritakan perencanaan pembuatan
studi kasusnya, terus aksinya bagaimana, hasilnya bagaimana. Jadi teman-teman tidak perlu overthinking, karena tadi memang sebelum wawancara saya pribadi juga overthinking teman-teman ya. Jadi aduh, nanti yang ditanya apa, seperti apa. Nah, perlu diingat, silahkan teman-teman menjawab dengan maaf, menyesuaikan dengan mood pewawancara aja, dengan dosen dan guru penguji atau pewawancaranya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan guru pengujinya itu yang kurang bisa kurang bisa welcome ke kita, ya sudah, kita jawab yang penting dengan jawaban singkat, padat dan jelas, tidak perlu bertele-tele seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika tadi seperti pengalaman saya bertemu dengan satu guru itu yang agak sepuh atau tua, jadi saya juga tidak perlu bertele-tele dengan beliau. Terus yang satu dengan ibu dosennya, beliau di awal sudah mengajak kita untuk tersenyum, untuk menyapa dengan senyumannya yang manis. Jadi saya juga agak santai di sana. Jadi teman-teman lihat mood dan kondisi penguji itu penting sekali ya teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman bisa bercerita, tidak perlu dipanjang-panjangkan. Ingat, tidak perlu dipanjang-panjangkan, karena cerita yang dipanjang-panjangkan dan dibuat-buat itu dapat menggali lubang sendiri. Ya, dapat menggali lubang kubur sendiri, karena itu menyebabkan pertanyaan demi pertanyaan yang kemungkinan tidak kita duga seperti itu. Jadi jawablah dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Baiklah, sepertinya tidak perlu ada yang dibahas dan diklarifikasi lagi dari wawancara UKPPG kali ini. Seperti itu, yang penting teman-teman optimis, yakin, tegas dan mantap. Sudah seperti itu, yakin kita lulus. Bismillah, insya Allah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dadah, wassalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.